Biasa kalau perempuan itu sekali ngomel kan seakan-akan tidak ada titik komanya. Nah, seperti itu ya. Tastatilu alaihi bilisaniha. Istrinya Sayyidina Umar lagi ngomel, lagi marah-marah kepada Sayyidina Umar. Lah ketika Sayyidina Umar dimarahin, wa huwa sakitun la yuraddu alaiha. Sayyidina Umar hanya diam saja. Istrinya ngomel terus. Sayyidina Umar diam. Padahal beliau seorang panglima, orang yang terkenal dengan keberaniannya, keangkuhannya. Bahkan beliau salah satu sahabat yang selalu ada di depan ketika berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diomelin atau dimarahin oleh istrinya, beliau diam. Sakitun la yuraddu alaiha. Ya. Diam, tidak berani membantah atau menjawab dari ocehan atau omelan dari istrinya. Khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian dalam mengurus rumah tangga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah adalah manusia terbaik, manusia paripurna yang paling sempurna mengurus hubungan rumah tangga. Apapun permasalahan dalam rumah tangga, maka Rasulullah lah yang paling baik mengatasi semua permasalahan yang ada di dalamnya. Bahkan juga disebutkan, dikisahkan tentang kisah Nabi Ayub, yang kala waktu itu Nabi Ayub sempat ditinggalkan oleh para jamaahnya, para pengikutnya, dikarenakan Nabi Ayub mempunyai semacam penyakit. Bahkan wafi riwayatin, tubuhnya, jasadnya Nabi Ayub ini antanu, berbau yang sangat tidak menyenangkan, sehingga orang-orang enggan untuk mendekat dengan Nabi Ayub. Tapi hanya ada satu orang yang sangat setia menemani Nabi Ayub, melayani Nabi Ayub dengan penuh kasih sayang, kesabaran. Beliau tetap mendekat kepada Nabi Ayub. Siapa itu? Yakni adalah istrinya Nabi Ayub alaihi salam. Lah selanjutnya kita bacakan waruwiyah anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi khalqa zaujatihi. Ini cerita seorang laki-laki yang sowan kepada Sayyidina Umar mengadukan tentang nasib dalam rumah tangganya. Ceritanya begini. Waruwiyalan dan cerita akan anna rajulan. Isi cerita ni anna rajulan ingsak temeni wong lanang jaa iku teka sapa rajul ila Umar radhiyallahu anhu maring Sayyidina Umar radhiya mugi-mugi ngridoni Allah sapa Allah anhu saking Sayyidina Umar. Ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar, sowan. Ya, istilah santri Madura acabis. Ada santri nyabis sowan kepada kiainya, yakni pertama Sayyidina Umar radhiyallahu an. Yashku halewatul matul sopo rojul ilaihi maring Sayyidina Umar khalqa zaujatihi ing elei budi pekertini bujuni rojul, atau khalqa zaujatihi ing budi pekertini bujuni rojul. Beliau seorang laki-laki tersebut yang mau sowan kepada Sayyidina Umar ingin mengadukan nasib, ingin curhat tentang perilaku istrinya. Jadi sang rajul ini, orang laki-laki ini punya istri, tapi istrinya itu mempunyai beberapa perihal yang tidak disukai oleh suaminya. Akhirnya dia punya niatan untuk sowan kepada Sayyidina Umar. Fawaqafah bibabihi yantadiru, fawaqafah nuli mandek atau ngadeg sapa rajul bibabihi ing dalem lawangi Sayyidina Umar. Yantadiru hale ngenteni, yantadiru hale ngenteni sapa rajul hu ing Sayyidina Umar. Ketika nyampe di depan rumahnya, sang rajul ini berdiri di depan rumahnya Sayyidina Umar
dalam keadaan dia sambil menunggu Sayyidina Umar. Ya. Jadi termasuk min adab, salah satu etika atau akhlak seorang tamu kepada tuan rumahnya, dia tidak boleh masuk ke dalam rumahnya sebelum dia uluk salam atau dakul bab, ngetok pintu. Jadi sebelum mengetuk pintu, dia harus berdiri dulu, minta izin, fasallam atau fasallim, menyampaikan salam kepada dia, assalamualaikum. Kalau ada orang menjawabnya waalaikumsalam, berarti dia diperbolehkan masuk. Ya, etikanya ya, etika orang bertamu atau sowan, pertama kita mengucapkan assalamualaikum sekali. Ketika tidak dijawab, maka jangan langsung uluk salam kembali, tapi tunggulah beberapa saat. Ya, tujuannya apa? Khawatir di dalam rumah itu masih sibuk, atau lagi sedang sholat, atau lagi makan bersama keluarga. Setelah beberapa jeda waktu yang begitu singkat, tidak begitu lama juga, barulah kita menyampaikan assalamualaikum yang kedua kalinya, sampai ketiga kali assalamualaikum, dengan cara juga dakol bab, mengetuk pintunya, assalamualaikum. Kalau tidak dijawab, maka tamu ini pulang, lebih baik pulang, jangan memaksa untuk masuk. Kenapa? Dikhawatirkan juga tuan rumah lagi sakit atau lagi tidak mood untuk menjumpai sang tamunya. Ya. Lah seorang rajul ini sebelum masuk ke rumahnya, fawaqafa bibabihi yantadiruhu. Beliau berdiri di depan pintu rumahnya Sayyidina Umar. Pasami'a mongko krungu sapa rajul imra'atahu ing bojo wedoki Sayyidina Umar, tastatilu iku ngomeli sopo imro'atuhu alaihi ingatasi Sayyidina Umar, bilisaniha kelawan lisani imro'ah, wahuwa hale utawi Umar sakitun iku wong kang meneng, la yuraddu ora jawab sopo Sayyidina Umar alaiha ingatasi imro'ah. Jadi begini, ketika seorang rajul ada di depan pintu rumah Sayyidina Umar, dari luar kok kedengeran begini, istrinya Sayyidina Umar lagi marah-marah, ngomel-ngomel kepada Sayyidina Umar. Biasa kalau perempuan itu sekali ngomel kan seakan-akan tidak ada titik komanya, nah, seperti itu ya. Tastatilu alaihi bilisaniha. Istrinya Sayyidina Umar lagi ngomel, lagi marah-marah kepada Sayyidina Umar. Lah ketika Sayyidina Umar dimarahin, wa huwa sakitun la yuraddu alaiha. Sayyidina Umar hanya diam saja. Istrinya ngomel terus, Sayyidina Umar diam. Padahal beliau seorang panglima, orang yang terkenal dengan keberaniannya, keangkuhannya. Bahkan beliau salah satu sahabat yang selalu ada di depan ketika berperang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika diomelin atau dimarahin oleh istrinya, beliau diam. Sakitun la yuraddu alaiha. Ya. Diam, tidak berani membantah atau menjawab dari ocehan atau omelan dari istrinya. Fansorofa mongko budal, atau insorofa mongko ngalih, budal atau nyingkri, ar-rajulu sapa rajul qailan hale wong kang ngucap, idza kana tatkalani ono hadza opo ikilah halun iku tingkahi halu amiril mukminin iku tingkahi ratuni pira-pira mukmin. Fakaifa hali, fakaifa mongko hale kaya apa hali utawi tingkah ingsun. Jadi sing rajul tadi sebelum masuk ke rumahnya kok sudah ada ocehan omelan dari istri sang pemimpin Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ya. Beliau Sayyidina Umar dimarahi oleh istrinya, tapi Sayyidina Umar diam. Maka sang rajul ini mau pulang, fansorofa, artinya mau pulang ini ya mau pulang. Ketika mau pulang, dalam hatinya mengatakan seperti ini, idza kana hadza halu amiril mukminin fa kaifa hali.
Amirul Mukminin, seorang pemimpin, orang yang terkenal dengan keras, gagah, pemberani, bahkan ketika perang selalu ada di depan, dimarahi oleh istrinya saja, dia diam. Pakai pahali. Loh, bagaimana dengan nasib saya? Saya orang biasa, bukan orang pemberani, juga bukan orang public figure, seorang tokoh. Kalau dimarahi oleh istri saya gimana ya? Nah, kira-kira seperti itu. Seorang pemimpin saja ketika dimarahi oleh istrinya, dia diam. Lantas bagaimana dengan saya? Begitu maksudnya. Fakharaja, lanjut ya. Fakharaja mongko metu Umar sapa Umar faraahu mongko ningali sapa Umar hu ing rajul mudiron hale wong kang mungkur. Fanada mongko manggil sapa Umar hu ing rajul ma iku apa hajatuka utawi hajati sira. Lah ketika orang laki-laki ini mau pulang, kok ternyata Sayyidina Umar keluar, ya, keluar melihat di situ ada tamu yang lagi nunggu di depan rumahnya. Fanadahu ma hajatu kali. Ketika hendak pulang, maka Sayyidina Umar mengatakan seperti ini. Ma hajatuka. Rajul. Ya, laki-laki. Ada keperluan apa? Apa hajatmu? Apa kebutuhanmu? Sehingga engkau berani mendatangi rumah saya. Faqala, maka sang rajul menjawab. Faqala mengko jawab sapa rajul. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jitu ashku ilaika. Jitu teko sapa ingsun asku iku watul sapa ingsun laka ilaika maring sira khalqa zaujati ing budi pakertini bojo wedok ingsun. Wahai Amirul Mukminin, saya kesini, saya datang sowan kesini, aslinya sih kepingin mencurhati tentang perilaku istri saya, akhlaknya istri saya, budi pekertinya istri saya. Rencana awal seperti itu. Wastatolatha alayya fasami'tu zaujataka kadzalika. Wastatolat lan ngomeli ha ing mar'ah sapa imro'ah ha ing zaujati alayya ing atase ingsun fasami'tu mongko krungu sapa ingsun zaujataka ing bojo tuan kadzalika hale kaya mengkono-mengkono khalqa zaujati wastatolatha alayya. Farajatu mongko bali sapa ingsun wa qultu lan ngucap sapa ingsun idza kana ing dalam tatkalani ana hadza apa iki la istitola halu Amiril Mukminin iku tingkai tuani atau pemimpini pira-pira wong mukmin ma'a zaujatihi ing dalam serta bojo wedoke Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fakaifa mongko hale kaya apa hali utawi ingsun faqala mongko jawab lahu maring rajul Umar sapa Umar, ya hihi dulur ingsun, ini sak temeni ingsun ihtamaltu iku kempit sapa ingsun ha ing imro'ah lihukukin maring pira-pira hak atau kewajiban lah maring imro'ah ala innaha ala yang ngatas ingsun innaha sak temeni imro'ah tabahatun iku tukang masak litoami maring pira-pira panganan ingsun khabbazatun tur kang khubbaza ini tukang pembuat roti lihubsi maring roti ingsun wasalatun tur kang basuh wasala itu tukang cuci ya lisiabi maring baju atau dodot ingsun murdiatun tur kang nyusoni liwaladi maring anak ingsun walai salan ora ono dalika apa mengkono-mengkono kabeh biwajibin iku wajib alaiha ing atase imro'a wa yaskunulan antang qalbi apa ati ingsun biha kelawan imro'anil haram saking perkara haram wa ana mengko tawi ingsun ihtamilu iku bersapa ingsun lillazi kamali mengkono-mengkono kabeh faqala mengko ngucap arrajul sapa rajul ya Amirul Mukminin wa kadzalika ya Amirul Mukminin tuani pira-pira mukmin wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono almadkur zaujati utawi bojo ingsun qala jawab sapa Umar
Tamalah mengko nyakup siraha ing imro'ah ya hihi dulur isun fa inna hiya mongko utawi kabeh imro'ah muddatun iku mongso yasiratun kang titik. Jadi begini, tadi kan seorang rajul sowan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ingin mencurhatkan, ingin bercerita tentang perilaku istrinya. Setelah sampai di depan pintunya, kok ternyata Sayyidina Umar lagi dimarahin oleh istrinya. Akhirnya dia tidak jadi. Dengan artian, orang yang mau sowan kepada rajul mengatakan begini, sekelas Sayyidina Umar saja kalau sudah dimarahi istrinya, dia diem. Lah bagaimana dengan saya? Ya. Wahai Umar, sekarang saya mau pulang. Memang sih awalnya saya ingin curhat tentang perilaku istri saya, tapi sekarang nggak jadi wis. Gara-gara antum jenengan diem ketika dimarahi istrinya, saya akan pulang saja. Apa katanya Sayyidina Umar? Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa kenapa saya diem ketika saya dimarahi oleh istri saya ketika beliau ngomel, ketika beliau marah. Karena istri saya yang setiap hari mencuci bajuku, kemudian membuatkan makanan kepadaku, bahkan untuk cemilan-cemilan yang ringan-ringan seperti roti, kopi, atau cemilan-cemilan lain. Ketika ada tamu, maka istrinya yang bikin kopi. Bahkan anak-anakku yang nyusoni, yang memberikan air susu adalah dari istriku. Semua itu tidak wajib bagi istriku, itu semua adalah kewajibanku, katanya Sayyidina Umar. Oleh karenanya saya merasa bersalah dengan sebab saya tidak masak, saya tidak bisa mencuci, atau saya tidak bisa menyusui, bahkan saya tidak bisa melayani tamu-tamu saya dengan cara membuatkan cemilan-cemilan yang kecil, sehingga yang asalnya menjadi hak saya limpahkan kepada kepada istri saya. Dari situlah saya merasa salah. Wa yaskunu qalbi biha anil haram, dan saya lebih memilih diam daripada saya membantah kepada istriku. Lah, Sayyidina Umar ini memberikan tauladan kepada kita agar supaya kita sebagai suami juga tidak boleh semerta-merta ingin menjadi orang yang paling uwah di dalam keluarga itu. Mengingat katanya para suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berlandasan kalimat ini, ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Malah seorang laki-laki biasanya semena-mena, mentang-mentang dia di atasnya orang perempuan, maka dia tinggal menyuruh begini dan sebagainya. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kewajiban memasak, mencuci, nyetrika, atau membuatkan cemilan ringan, menyiapkan sarapan dan sebagainya, itu kan kewajiban dari suaminya, ya. Oleh karenanya Sayyidina Umar merasa bersalah. Semenjak itu beliau memilih diam, tidak melontarkan bantahan kepada istrinya. Lah sang rajul ini mengatakan wa kadzalika zaujati. Berarti lek ngono padha mbek bojoku. Ya. Istri saya juga gitu, kalau ngomel itu udah full power. Semuanya dikerahkan, semuanya dikeluarkan. Ya wes, sekarang kita sama-sama diam. Kita sebagai seorang suami, kita tetap menerima tentang apa yang menjadi omelan istri kepada suaminya. Dan itu pun katanya Sayyidina Umar, fa inna mahiyah muddatun yasiratun. Omelan itu hanya sebentar kok. Ya. Sebentar aja, dilut aja. Ya. Paling ya mungkin marahannya cuma 5 menit, habis itu selesai. Ya. Tidak sampai berbulan-bulan. Ngomel-ngomelnya tidak terus-menerusan. Katanya Sayyidina Umar, muddatun yasiratun fa inna mahiyah muddatun yasiratun. Ocehan atau omelan sang istri itu hanya sebentar saja. Itu sudah ya. Lah sekarang waman lan utawi sapane wong sabarat iku sabar.
Waman lan utawi sapani wong sabarat iku sabar sapa wong ala su'i khalqi zawjiha khulqi zaujatiha ala khulqi zaujiha ing atasi olone budi pekertini bojone man. Jadi sekarang kalau ada orang sabar menghadapi perilaku atau tingkah laku istrinya, jeleknya tingkah laku atau perilaku istrinya, atau mongko bakal maringi ingman Allah sinten Allah minal ajri saking ganjaran misla sawabi asiyata ing sepadani ganjarani Siti Asiyah. Sapa Siti Asiyah? Imro'ati Fir'aun, yaiku apa iki? Imro'ati Fir'aun, bojo wadone Fir'aun. Wahya utawi Asiyah bintu Mazahim iku putrani Mazahim. Jadi katanya kitab ini disebutkan waman sabarat ala su'i khalqi zawjiha, orang yang sabar mempunyai istri yang perilakunya tidak karuan, istri yang selalu ngoceh, istri yang tingkah lakunya bikin malu kepada suaminya, a'tahallahu minal ajri misla sawabi Asiyah, maka orang yang sabar tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti pahala yang diberikan kepada Siti Asiyah. Ya, bagaimana Siti Asiyah? Siti Asiyah ini adalah imro'atu Fir'aun, istri dari Fir'aun. Ceritanya bagaimana? Wadali kalan utawi mengkuno simak. Wadali kalan utawi mengkuno a'tahallahu minal ajri misla sawabi Asiyah. Anda Musa iku sak temeni Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lama walaba iku tatkala ngalahaken sapa Nabi Musa as-saharatu ing tukang sihir. Amarat mongko iman sapa Asiyah bihi kelawan Nabi Musa. Amarat mongko iman bihi kelawan Nabi Musa Asiyah tu sapa Asiyah. Falamma tabayyana mongko tatkala ni dadi pertelo di Firaun maring Firaun iman wa opo imani imro'ah dalam kurung Asiyah dako mongko nancepaken liyadaiha maring tangan luruni Asiyah warij ilaiha lan sikil luruni Asiyah arba'ata autadin ing papat piro-piro patokan fil ardi ing dalem bumi, fil ardi ing dalem tanah atau bumi. Sabahalan naleni sopo Fir'aun ha ing Asiyah kula udwin ing saben-saben anggota bihablin kelawan tampar wajah alalan dadi akan sopo Fir'aun fi muqabalati syamsi ing dalem madepi srengenge faidan sarafu mengko tekalani bubaran sopo Fir'aun sapa kaum Fir'aun wa qaumuhu anda saking Asiyah adalta mengko nyopot ha ing tali yang sudah diikatkan kepada istrinya Fir'aun al malaikatu sapa malaika wa amra lan perintah sapa Fir'aun bisahratin kelawan gawa watu abimatin kang gede ditalaki alaiha terapun yang to dadi akan den kayak ditindihkan falamma atau mengko tekalani nekani sapa Fir'aun wa qaumahu ha ing Asiyah bisarati kelawan watu qalat mengko ngucap dawuh sapa Asiyah Rabbi ibni li indaka baitan fil jannati fa absarat al baita min marmaratin bayda fantaza'at zawjuha fa alqaitu sahrata ala jasadin la ruha fihi wa lam tajid alaman
Kalau mengko ngucap sapa Asia Rabbi tu ingsun ibni mugi-mugi bangunaken jenengan li kadui li krono ingsun indaka indun sandingi tuan baitan ing wa fil jannati ing dalem swarga fa absartu mengko ningalaken ing bro al baita ing omah min marmarotin saking marmarotin marmer baido akang putih pantai mengko dadi kecopot zaur uruha opor ruhi Asia faal kiat mengko dadi den nimbaaken asaratu apa watu dan tibaaken faul kiat mengko den tibaaken asaratu apa watu ala jasadin ing ngatasi jasad laruha kang ora ana ruhi iku maujud fi ing dalam jasad walam tajid lan ora nemu sapa Asia alaman ing loro. Jadi begini, orang laki-laki yang sabar terhadap perilaku istrinya, perilaku jelek istrinya, akhlak istrinya, maka dia akan diberikan pahala sama seperti pahala yang diberikan kepada Asia. Bagaimana ceritanya Asia? Asia ini kan istrinya Fir'aun. Dulu dalam ceritanya di dalam tafsir atau di dalam Qissatul Anbiya, di dalam kitab cerita-cerita para nabi terdahulu, ketika Nabi Musa bertanding dengan as-saharatu, ya, para penyihir yang diutus oleh Fir'aun untuk menandingi Nabi Musa pada waktu itu, ya, semua para pesihir itu kan berkumpul untuk mempermalukan Nabi Musa, untuk menandingi Nabi Musa. Tapi alhasil dengan mukjizatnya Nabi Musa, dengan izin Allah wa bi kudratillah, Nabi Musa ini memenangkan perlombaan atau pertandingan yang diadakan oleh Fir'aun. Pada waktu itu juga ada Siti Asia sebagai istri dari Fir'aun. Setelah menyaksikan tentang kejadian aneh dan nyata, yang namanya Asia, istri dari Fir'aun ini menjadi iman. Imannya kenapa? Sebab menyaksikan langsung mukjizatnya Nabi Musa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi Musa memang utusan Allah, Nabi Musa memang yang terhebat sehingga bisa mengalahkan para tukang sihirnya Fir'aun. Lah, hingga imanlah si Asia kepada Nabi Musa alaihissalam. Lah, ketika iman, kok ternyata imannya ini diketahui oleh suaminya yang bernama Fir'aun. Setelah diketahui bahwa Asia ini sudah iman, sudah menjadi pengikutnya Fir'aun, pengikutnya Nabi Musa, maka sang Asia disiksa oleh suaminya sendiri. Jadi Fir'aun menyuruh kepada prajuritnya agar supaya Siti Asia ini dikangkang, ya, jasadnya ini dikasih tali, ya, tangannya, kedua tangannya, kemudian kakinya ditali, kemudian dihadapkan ke matahari di atas batu yang sangat panas, ya, kayak begini kan, dalam keadaan posisi dentaleni kelawan tampar, ya, diikat dengan tampar. Jadi sambil lalu menghadap ke arah matahari di saat matahari sangat menyengat panasnya, ya, jam 12 lah, dalam keadaan begini, ya. Kemudian bukan hanya itu siksaan yang diberikan Fir'aun kepada Siti Asia. Apa siksaannya? Suruh naruh batu yang panas di atasnya Siti Asia. Lah, setelah Fir'aun menyampaikan kepada bala tentaranya, wes pokoknya Asia itu disiksa. Tapi Asia tetap sabar. Sabar menghadapi cobaan, sabar menikmati cobaan ini. Tapi dalam hatinya beliau mengucapkan begini, ya Rabbi, mudah-mudahan engkau membangunkan rumah dengan kesabaran saya, dengan siksaan yang diberikan oleh Fir'aun kepada saya, mudah-mudahan engkau menggantikan rumah di surga. Sehingga Allah mengutus kepada para malaikat untuk menghilangkan ruh yang ada di jasadnya Asia, sehingga ketika disiksa tidak merasakan sakit sama sekali. Dan alhasil terjadi. Jadi ketika Asia disiksa oleh Fir'aun, ya, Asia ini tidak merasakan sakit. Walam tajid alaman, walam tajid lan ora nemu sopo Asia alaman ing loro. Meskipun disiksa gimana pun, dia tetap tidak sakit. Sama seperti Nabi Ibrahim, ketika dibakar, api juga sangat membara,
Ya, tapi rasanya apa? Tidak merasakan panas, juga tidak terbakar. Tapi api itu menjadi bardaw wa salama. Kul ya narukuni bardaw wa salama. Apinya malah menjadi adem ayem, seperti ada di ruangan yang ber-AC. Itu kalau sudah mendapatkan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai suami, ketika mempunyai istri sing cerewet, budi pekertinya sudah tidak sesuai dengan harapan yang awal kita harapkan, ya wis sabaro. Man sabarat ala khulqi zawjiha a'tahallahu misla ajri Asiyah imra'ata Fir'aun. Intinya siapa yang sabar terhadap perilaku istrinya, fa insyaallah suami tersebut akan diberikan pahala sama seperti pahalanya Asiyah yang disiksa oleh suaminya sendiri, yakni bernama Firaun.